Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kali video ini kita akan membahas tentang huru-hara akhir zaman. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bagi saudaraku yang suka dengan video ini, untuk jangan lupa subscribe video ini dan like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video yang lainnya. Saudaraku yang beriman, huru-hara akhir zaman memang tak akan ada habisnya untuk dibicarakan. Pasalnya, melihat keadaan manusia yang semakin hari semakin banyak menunjukkan sisi negatifnya. Mengingatkan kita pada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan jika salah satu ciri-ciri kiamat sudah dekat, ditandai dengan terjadinya berbagai jenis kemaksiatan. Beruntungnya di akhir zaman nanti akan datang pasukan muslim berpanji hitam dari arah timur yang memberantas kemaksiatan dan menyebarkan kedamaian bagi orang-orang yang beriman. Namun tahukah kalian siapakah pasukan akhir zaman dan panji hitam dari arah timur itu? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak gagal paham dan tersesat. Panji hitam dalam ajaran agama Islam sudah bukan suatu hal tak lazim di telinga umat muslim yang hidup di zaman modern seperti sekarang ini, termasuk warga muslim Nusantara. Pasalnya, apabila flashback beberapa tahun ke belakang, kita yang hidup di negara Indonesia pernah dihebohkan dengan kasus pelecehan kitab suci Al-Quran oleh seorang warga non-muslim. Negara kita yang memicu terjadinya demo besar-besaran yang akrab kita kenal dengan sebutan Aksi 212. Menariknya, dari peristiwa itu tak ada yang pernah menyangka jika aksi tersebut ternyata bukan hanya diselenggarakan untuk menyalahkan protes terhadap kasus pelecehan yang dialami umat muslim, melainkan digunakan beberapa ormas Islam sebagai sarana dalam menyampaikan nilai-nilai ajaran agama Islam, atau hanya sekedar memperlihatkan eksistensinya. Alhasil, di layar-layar televisi maupun beberapa postingan di sosial media, kita bisa menyaksikan banyak dari mereka merasa Aksi 212 yang membawa berbagai simbol persatuan seperti bendera merah putih hingga atribut-atribut yang berunsur Islami, seperti panji hitam bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Anehnya, buntut dari Aksi 212 itu muncul seorang oknum dari kalangan muslim sendiri yang karena mencari ketenarannya dengan mudahnya mengatakan bahwa panji hitam bertulisan kalimat tauhid bukanlah bendera yang khas dengan umat Islam, namun bendera yang biasa digunakan oleh kelompok-kelompok teroris. Akibatnya, dilansir dari laman Tirto ID, pada saat pernyataannya itu viral di media sosial, oknum tersebut dilaporkan kepada pihak berwajib lantaran pernyataannya mengandung isu sara yang dapat melukai hati umat muslim. Memang tak bisa dipungkiri sejak zaman kenabian hingga Islam telah menyebarkan ke berbagai belahan dunia
ada banyak sekali kelompok-kelompok radikal yang menggunakan panji bertulisan kalimat tauhid untuk melancarkan segala kepentingannya. Parahnya lagi, orang-orang yang tergabung dalam kelompok radikal atau ekstrim tersebut tak segan-segan membunuh seseorang secara tak manusiawi, sekalipun orang itu adalah seorang muslim. Karena itu, dengan maraknya penyalahgunaan simbol ataupun atribut-atribut Islam lainnya, tak heran jika panji hitam yang digunakan saat aksi 212 berlangsung dianggap sebagai bendera teroris. Akan tetapi, sebelum memukul rata kelompok atau organisasi yang membawa bendera hitam dengan sebutan teroris, adakah baiknya jika kita mengenal terlebih dahulu asal-usul dari panji Islam berwarna hitam itu sendiri? Dalam sejarah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan nilai-nilai tauhid, umat Muslim sudah dikenal memiliki bendera berwarna hitam yang diberi nama Ar-Raya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwarna hitam, berbentuk segi empat dan terbuat dari kain wol. Hadis riwayat Tirmizi. Tak berhenti sampai di situ, panji hitam bernama Arya, ia sangat berperan penting ketika pasukan muslim turun di medan pertempuran menghadapi kaum kafir Quraisy atau musuh-musuh Islam lainnya. Boleh dikata orang yang merupakan pematik semangat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya dalam menegakkan panji-panji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, percayakah kalian saking sakralnya bendera hitam bernama Ar-Raya, orang yang berhak untuk memegangnya bukanlah orang sembarangan. Dia harus memiliki kriteria pemimpin yang kuat, pemberani, serta tegas. Sebab siapapun yang memegangnya atau menggenggam Ar-Raya, maka di tangannya lah kemenangan ataupun kekalahan pasukan muslim ditentukan. Dan atas dasar itulah panji Islam bernama Ar-Raya juga diberi julukan Ummu Al-Had, yang berarti induk perang. Hal tersebut disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam salah satu hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi panglima perang di perang Khandaq, pernah bersabda, aku benar-benar akan memberikan panji Ar-Raya ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan benar saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panji hitam itu kepada Ali bin Abi Thalib. Hadis riwayat Bukhari. Melalui hadis tadi lalu menghubungkannya dengan aksi 212, maka bukanlah hal yang salah apabila umat muslim mengibarkan bendera hitam dengan tulisan kalimat tauhid untuk digunakan membela harkat dan martabat agama Islam. Mirisnya, pada tahun 2018 silam, beberapa orang yang tergabung dalam ormas Islam membakar panji hitam dengan alasan penyalahgunaan simbol atau atribut Islam oleh ormas Islam radikal, padahal untuk menghargai kalimat tauhid yang bertuliskan pada bendera tersebut, mereka bisa saja membubarkan organisasinya tanpa membakar benderanya. Apalagi kita juga tak bisa menyangka jika di akhir zaman nanti, saat kerusakan terjadi mana-mana,
keburukan lebih banyak dikerjakan dibandingkan kebaikan. Fitnah-fitnah bagaikan angin yang berhembus, tak beraturan. Bahkan pembunuhan dianggap sebagai hal yang wajar. Maka akan datang pasukan Islam penyebar kedamaian dari arah timur dengan membawa panji hitam sebagai identitasnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, akan ada 3 golongan yang saling berperang. Harta, perbendaharaan di akhir zaman. Ketiga-tiganya merupakan keturunan khalifah, akan tetapi harta itu tidak akan pernah dimiliki satu di antara 3 golongan tersebut. Dan saat itu muncullah panji hitam dari arah timur. Lalu mereka akan memerangi 3 golongan sekaligus yang tak pernah kalian lihat di perang-perang lainnya. Apabila kalian melihat pasukan berpanji hitam itu, maka berbaiatlah kepadanya meskipun harus merangkak di atas salju, karena pemimpin pasukan adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mendengar sabda Rasulullah SAW barusan, kalian pasti tak akan pernah menyangka jika salah seorang ulama asal Palestina bernama Syekh Dr. Abu Bakar Al-Wabidah menaruh harapan besar bahwa pasukan muslim akhir zaman dari arah timur yang membawa panji hitam sesuai dengan hadis barusan datang dari bumi Nusantara. Harapan tersebut didasarkan dari tanda-tanda yang ada di negara kita dan bukan sekadar harapan semua. Tanda pertama, letak negara Indonesia dari peta dunia tepat berada paling timur dibandingkan negara-negara lainnya. Kedua, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Bahkan Indonesia juga termasuk sebagai negara yang banyak dihuni oleh para keturunan Rasulullah SAW, di mana pada salah satu hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi itu berasal dari keturunanku, lebar dahinya, mancung hidungnya, dia akan menyebarkan kelurusan dan keadilan. Sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan berbagai jenis, sungguh dia akan berkuasa selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Setelah menyimak hadis tadi serta harapan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abu Bakar, untuk warga muslim Indonesia, mungkin sebagian dari kalian ada mengira dari pelanggaran merasa tidak percaya jika Indonesia menjadi tempat pasukan akhir zaman dilahirkan. Tetapi tunggu dulu sebelum kalian memberi komentar negatif. Di kolom komentar, Ustadz Salim Al-Filah telah membagikan secara panjang lebar tentang percakapannya bersama Syekh Dr. Abu Bakar di artikel pribadinya bersama salimahfillah@com. Di laman tersebut dia menuliskan ucapan sang Syekh yang mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih untuk menjadikannya agamanya bagi siapa saja yang dikehendakinya. Lalu dia memuliakan negara tersebut dengan agama dan kejayaan. Lihat saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memilih bangsa Arab dengan diutusnya Rasulullah SAW dan berdirinya sistem kekhalifahan. Kemudian Allah memilih Persia sebagai tempat lahirnya para ulama serta cendekiawan. Tak berselang lama, dari tangan bangsawan Kurdi bernama Salahuddin Ayyubi, Islam kembali menjadi agama yang
disegani ketika bangsa tersebut sudah pernah menjadi pusat peradaban umat Islam. Namun sayang, 1000 tahun yang lalu, karena beberapa alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut keistimewaan itu. Syekh Dr. Abu Bakar lalu berkata, dan bukanlah Rasulullah SAW bersabda bahwa pembawa kejayaan akhir zaman akan datang dari arah timur. Dengar bendera-bendera hitam mereka dulu, para ulama mengira jika arah timur adalah kurasa, akan tetapi Daulah Abbasiyah yang berada di negara tersebut ternyata tega menggulingkan adalah Umayyah yang jelas-jelas merupakan saudaranya sesama muslim. Maka sesungguhnya aku berharap yang dimaksud Rasulullah SAW itu adalah kalian, wahai bangsa muslim Nusantara. Karena itu tugas kalian adalah bersiap-siap sekaligus memperbaiki pribadi kalian agar layak ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin peradaban Islam di akhir zaman kelak. Saudaraku yang beriman, setelah mendengar harapan yang disampaikan oleh ulama asal Palestina, bagaimana tanggapan kalian jika pasukan akhir zaman datang dari negara kita? Wallahualam bissawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih saudaraku yang sudah menonton video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.